Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Na'am, al-mukarram Syekh Imam Taufik telah hadir fi maddah tafsir ayatul ijtimai fi hadiyil quswa. Sa'uqaddimu al-bahsi tafsir ayatul ijtimai tahta maudu' musyawarah. Isi dari PowerPoint yang saya buat yaitu yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga mufradat, yang keempat tafsirul ayah, dan yang kelima yaitu asarul ijtimai. Namun sebelum ke pembahasan ayatnya secara langsung, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang asal kata dari musyawarah. Jadi musyawarah berasal dari bahasa Arab syawara yusyawiru musyawaratan, yang memiliki arti meminta pendapat, meminta nasihat, atau meminta petunjuk. Sedangkan menurut istilah musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang untuk membicarakan suatu perkara dengan mengutarakan pendapat masing-masing dari orang yang ada dalam musyawarah tersebut untuk mencapai tujuan menyepakati sebuah keputusan yang diputuskan secara bersama-sama. Kemudian unsur-unsur yang harus ada di dalam musyawarah ada 3, yaitu yang pertama al-haq, sesuatu yang dimusyawarahkan merupakan sebuah kebenaran. Yang kedua harus bersikap adil atau mengandung nilai keadilan, dan yang ketiga adanya hikmah atau dilakukan dengan kebijaksanaan. Ayat Al-Quran yang saya ambil yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang berarti dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan antara mereka. Asbabun nuzul dari surat ini yaitu turunnya surat ini sebagai pujian kepada masyarakat muslim yang ada di Madinah, atau pujian kepada kaum Ansor yang telah bersepakat untuk membela Nabi SAW, dan mereka melakukan kesepakatan itu di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dan di dalam musyawarah itu ada 2 masalah yang didiskusikan atau akan disepakati bersama, yaitu masalah yang berkaitan dengan dunia serta masalah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Orang yang tidak terlibat di dalam musyawarah tidak diperkenankan untuk mengikuti jalannya perundingan. Kemudian masalah yang dirundingkan bukan yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Nah, selain itu, masalah-masalah yang dirundingkan dalam musyawarah itu boleh berupa masalah agama, namun masalah agama di sini yang tidak ada hukumnya secara pasti, sedangkan masalah agama atau hukum-hukum yang sudah pasti atau qat'i di dalam Al-Quran sudah tidak perlu diadakan atau dilakukan musyawarah lagi. Kemudian al-mufradat yang pertama istajabu, yang artinya mematuhi seruan, aqamu yang mendirikan, amruhum urusan mereka, syura musyawarah, razaqnahum yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna yang mereka menafkahkan. Yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir, walladzina istajabu lirabbihim ai bermakna orang-orang yang mengikuti atau mengikuti ajaran Rasul dan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangan Rasulullah. Wa aqamus sholata, yang di sini sholat merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Amruhum syura bainahum, yang artinya jangan terburu-buru dalam menentukan sebuah keputusan atas sesuatu hingga sesuatu itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiquna, yaitu rezeki yang mereka dapatkan itu ditasarufkan dengan jalan yang baik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menurut tafsir Al-Baghawi, walladzina istajabu lirabbihim artinya Allah akan mengabulkan menuruti perintah dan mau taat kepada Allah. Aqamus sholata wa amruhum syura bainahum, artinya masalah-masalah atau urusan-urusan mereka itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan jangan sampai mereka terburu-buru dalam memutuskan sesuatu.
Dan terakhir dalam tafsir Al-Jalalain, waladina stajabu li rabbihim, hampir sama seperti tafsir Baghawi, yaitu mereka mau diajak kepada taat kepada Allah dari ketauhidan dan juga beribadah. Aqamus sholata, artinya mendirikan sholat, wa amruhum alladzina yabdulahum syura bainahum, sama yaitu diharuskan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka dan jangan sampai mereka terburu-buru dalam memutuskan sebuah perkara. Wa mimma razaqnahum, yang artinya rezeki yang telah diberikan kepada mereka, yunfiquna, dinafkahkan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian ruang lingkup dan juga sikap dalam musyawarah. Ruang lingkup yang saya ambil di sini saya dasarkan atau saya sandarkan kepada Quran surah Asy-Syura ayat 38, yaitu alladzina stajabu li rabbihim. Ruang lingkupnya itu adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah, kemudian wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menunaikan sholat, wa amruhum syura bainahum, dan yang orang-orang yang menghidupkan musyawarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga orang-orang yang berjiwa dermawan. Kemudian sikap yang harus ada dalam musyawarah yang pertama yaitu menurut Quran surat Ali Imran, di antaranya lemah lembut yaitu lintalahum. Jadi dalam bermusyawarah kita diharuskan untuk berkata, bersikap, dan juga berperilaku dengan lemah lembut. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu dapat menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu memberi maaf atau fa'fu anhum. Jadi ketika kita sudah sadar dengan kesalahan kita harus minta maaf kepada audiens lain yang ada dalam satu musyawarah, kemudian memohon ampun kepada Allah atau wastaghfirlahum, mohon ampun atas semua kesalahan dan kehilafan yang kita lakukan ketika musyawarah berlangsung. Bertawakal kepada Allah atau fatawakal, itu yang terakhir. Kemudian asarul ijtimai atau dampak bagi sosialnya, yang pertama memungkinkan semua orang untuk menyatakan atau mengemukakan pendapat di depan halayak ramai. Yang kedua, memungkinkan seseorang untuk menerima jika pendapat dia itu tidak diterima dalam musyawarah karena ada penyebab atau ada pemikiran yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, terwujudnya sebuah kesepakatan yang disepakati semua orang yang terlibat dalam musyawarah sehingga tidak menimbulkan perpecahan, kemudian tidak menimbulkan hasud. Syukran ala husni ihtimamikum, adrubul alfa idza bajatul minni al-khati'at. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.